Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu alazim. Bapak Ibu jamaah subuh yang berbahagia, kembali kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Pada pagi ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, serta hidayah, sehingga kita masih bisa hadir di rumah Allah. Kita berangkat dari rumah dalam keadaan gelap, sesuai dengan janji Rasulullah SAW dan hadisnya. Barang siapa yang berjalan dari rumahnya untuk datang ke rumah Allah dalam keadaan gelap, insya Allah menjadi diganti cahaya taman, cahaya yang sempurna di hari kiamat. Kemudian salawat dan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dan bisa bertemu dengan beliau di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kajian kita pada subuh ini dengan tema berbanyaklah berdoa di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana Allah memperkenalkan doa seorang hambanya. Seorang dokter yang bernama Dr. Ihsan. Beliau berasal dari India. Ketika beliau melakukan perjalanan pertemuan dokter tingkat dunia, dalam penerbangan beliau ternyata pesawat beliau tumpang itu mengalami masalah. Harus turun di sebuah bandara kecil. Ketika turun di bandara kecil, setelah beliau turun di bandara kecil tadi, kata orang bandara, Bapak kalau ingin pergi ke tempat acara masih menempuh perjalanan 3 jam. Akhirnya pihak bandara memberikan kereta. Dia lanjutkan perjalanan dengan kereta. Ketika melanjutkan perjalanan kereta, ternyata datang hujan lebat, angin kencang. Kemudian beliau singgah di tepi jalan, singgah di sebuah rumah. Yang rumah itu bukan rumah orang kaya, karena angin begitu kencang, hujan begitu deras. Beliau minta izin untuk masuk ke dalam rumah. Ternyata pihak rumah membukakan. Ternyata yang tinggal dalam rumah itu adalah seorang nenek tua yang sedang merawat cucunya yang sedang sakit lumpuh. Ketika diberikan minum, diberikan makanan, akhirnya mereka bercerita. Dr. Ihsan bertanya, siapa yang ibu asuh? Kata sang nenek, saya memiliki cucu yang ayah ibunya sudah meninggal dunia. Cucu saya ini lumpuh. Saya pernah bertanya dengan dokter di sini. Kata dokter di sini tentang masalah penyakit cucu ibu, itu tak ada bisa yang menangani kecuali ada seorang dokter spesialis yang bernama Dr. Ihsan. Waktu itu beliau langsung tertegun. Inilah
ternyata rahasia Allah kenapa pesawat saya itu mengalami kerusakan. Jadi ternyata sang ibu tadi saking yakinnya berdoa kepada Allah. Sejak dokter di kampungnya tadi mengatakan tidak ada yang bisa mengobatinya kecuali dari seorang dokter yang bernama Dokter Ihsan. Sejak itu beliau yakin dengan doa. Pertemukan ya Allah saya dengan Dokter Ihsan. Begitulah kekuatan seorang hamba yang memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah suruh kita itu untuk berdoa dan memperbanyak doa. Ud'uni astajib lakum. Allah menyuruhkan minta kepada Allah. Jadi ternyata bukan ibu tuh yang datang kepada Dokter Ihsan, duitnya tak ada. Tapi Allah lah yang langsung menyuruh Dokter Ihsan itu langsung datang ke rumahnya. Jadi selama ini persoalan umat ini banyak yang cakap yang tak yakin doa dia kepada Allah. Buktinya kalau agak panjang imam itu berdoa, banyak kadang-kadang yang kurang ikhlas mengaminkan. Kalau agak panjang doanya, aminnya tidak ikhlas. Memang ada juga imam itu ketika berdoa habis sholat panjang doa. Sudah baca Rabbana Atina, nyambung lagi sepanjang yang di awal. Kawan sudah mau ngelak Rabbana Atina, rupanya masih nyambung. Oh masih adole. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka yakinlah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana keyakinan doa seseorang bapak yang mengalami buta hampir selama 60 tahun. Dibawa oleh anaknya berangkat umroh. Sampai di areal Ka'bah tadi kan ada tangga naik, tangga turun mau ke bawah. Kata sang anak, kata ayahnya, nak lepaskan ayah. Anak tak mau melepaskan, nanti ayah terjatuh. Lepaskan, ini rumah Allah, lepaskan. Dilepaskan oleh sang anak. Ternyata ketika tangan ayahnya itu dilepaskan, ternyata sang ayah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa ayahnya kepada Allah di depan Ka'bah? Wahai Allah, 60 tahun mata saya buta ya Allah. Hari ini saya pergi ke rumahmu. Hamba tak bisa menengok keindahan Ka'bah. Maka tolong buka sekali ini ya Allah. Sekali ini kau buka, setelah kau tutup lagi ya Allah. Dengan yakinnya dia berdoa kepada Allah hampir 60 tahun matanya buta. Ternyata ketika dia yakin dengan doanya kepada Allah, Allah bukakan penglihatannya pada hari itu. Terdengarlah suara takbir Allahu Akbar. 60 tahun. Maka dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentangku ya Muhammad, sampaikan kepada mereka fa inni qarib, aku tu dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Apabila mereka berdoa memohon kepadaku, aku kabulkan dengan syarat dua. Yang pertama, falyastajibu li wal yu'minu. Jadi kalau ada doa Bapak Ibu belum Allah ijabahkan, berarti dua syarat belum terpenuhi. Apa syarat pertama? Falyastajibu li. Syarat pertama mesti kita taat terhadap perintah Allah. Dulu Bapak Ibu, kalau di kampung-kampung, kalau ada barang masjid yang hilang, itu cukup satu malam jamaah sholat hajat itu dapatlah semua. Kalau kampung-kampung itu cangkul masjid saja hilang itu sholat hajat kan? Cangkul itu sholat hajat kan? Besok diantar. Sekarang jamaah kotak masjid hilang, genset hilang. Dia ada pengurus, Ustaz sudah kami sholat hajatkan 2 kali Ustaz. Tapi tak juga diantar-antar.
Apa menjadi penyebab? Kenapa sholat hajat orang dulu itu satu kali langsung diantar? Bedanya, yang tukang sholat hajat hari ini itu rata-rata menerima uang caleg. Nah, ini yang menjadi penyebab. Imamnya 500, jamaah 250. Kalau orang dulu kan enggak. Ini menjadi penyebab doa kita itu tak mustajab. Karena yang dimakan haram, yang diminum haram, yang dipakai haram. Maka ini, Ustaz, kami setelah sholat hajat, sholat tahajud, kami bacakan surat Yasin. Apa lagi masalahnya, Ustaz? Itu masalahnya. Karena syarat pertama tidak terpenuhi. Wal yastajibu li. Mesti doa ingin diijabah oleh Allah, mesti seluruh perintah Allah mesti kita lakukan. Ini yang jadi penyebab orang-orang soleh di kampung-kampung, maaf cakap, mereka tuh taat. Orang-orang soleh itu setelah kebun jagungnya itu masuk orang yang mencuri, tak bisa keluar, Pak. Padahal pintu seluas-luasnya. Itu terbukti di kampung-kampung. TV yang dilarikan juga bisa keluar dari rumah tadi. Apa yang hebat oleh orang dulu? Orang dulu tuh yang hebatnya itu taatnya kepada Allah. Memegang agama itu betul-betul memegang agama. Artinya banyak hari ini orang ketika sholat dia sholat, ketika baca Quran dia baca Quran, tapi ketika dilarang untuk melanjutkan riba, dia tak tinggalkan riba. Tentu doa kita tak akan mustajab. Ustaz, kalau saya untuk sholat bisa, kalau untuk baca Quran saya bisa one day one juz, tapi kalau untuk nutup aurat itu yang belum bisa. Nah, ini jadi penyebab. Jadi menjadi penyebabnya fal yastajibu li. Mesti apapun bentuk perintah Allah mesti kita taati. Apapun bentuk perintah Allah. Ini syarat pertama. Ketika kita sholat, apakah kita sudah memenuhi perintah Allah? Ketika kita menjaga pandangan kita, menjaga hati kita, menjaga tingkah laku kita, jujur ketika dalam berdagang, jujur ketika berbisnis, jujur ketika di kantor. Ini jadi penyebab. Jadi kalau ada doa kita belum diijabah, apalagi di bulan suci Ramadan, berarti ada yang salah. Apa yang salah? Ternyata perintah Allah belum sempurna kita laksanakan. Maka kita berpikir, apa lagi perintah Allah yang belum saya lakukan? Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian yang kedua, apa syarat kedua ketika doa itu mustajab? Wal yu'minu bi. Mesti kita harus yakin dengan doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di bulan Ramadan kita mesti banyak berdoa? Karena di bulan Ramadan itu ada 3 momen mustajab ketika berdoa. Kalau ada Bapak Ibu belum sempat berdoa di Hijr Ismail, mungkin duit belum cukup, belum mungkin sempat berdoa di Raudhah, mungkin kesempatan ke sana belum diberikan oleh Allah, belum sempat di Multazam, Bukit Sobah, Bukit Marwah. Ternyata di bulan Ramadan ada 3 waktu yang mustajab berdoa. Kapan waktu itu? Pertama, waktu sahur. Jadi kalau ada Bapak Ibu belum sempat dan tidak tahu waktu sahur itu mustajab, maka khusus sahur besok pagi pimpin doa. Mungkin yang memimpin doa dulu suami dulu. Kumpulkan anak dulu sebelum makan, sampaikan, wahai istri anakku, subuh ini, sahur ini, ayah yang memimpin doa. Ustaz, saya tak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia saja. Doa. Karena bapak-bapak yang tahu masalah rumah tangga, berdoa, ya Allah, saya dapat istri ya Allah, boros deh ya Allah, berilah dia hidayah ya Allah. Untuk Ramadan 100.000 sehari masih kurang ya Allah, berilah dia hidayah. Aku menyinggung kata bininya. Besok pagi istri pula yang berdoa. Bang, besok pagi jatah aku. Berdoa pula istri. Ya Allah, saya punya suami ya Allah, tiap malam main chip ya Allah, dia menjadi judi online. Ya Allah, bimbinglah dengan hidayah ya Allah. Besok anak lagi berdoa, ganti-ganti saja.
Ya Allah, kata anak, saya punya ibu dan ayah, tiap malam kelahi ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga ayah ibuku keluarga Adam wa Hawa, Yusuf wa Zulaiha, Muhammad wa Khadijah. Maka berdoa, kapan berdoa? Pada waktu sahur. Itu berdoa. Jadi sebelum makan berdoa. Karena pada waktu sahur doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kapan mustajab berdoa? Di bulan suci Ramadan itu ketika kita sedang berpuasa. Maka ketika datang puasa yang mesti diperbanyak itu doa, bukan tidur. Kan ada juga sebagian jemaah tidur itu ibadah. Mau habis subuh tidur, dengar ceramah subuh tidur dulu. Ada yang tidur. Jadi tidur itu tiga tidur itu memang ada yang tidak disenangi oleh Allah. Pertama, tidur habis sholat subuh, tidur habis sholat asar, dan tidur waktu sedang dengarkan ceramah. Ini Allah tak setuju ini. Tiga tidur itu harus diwanti-wanti. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka tiga momen ini, waktu sahur, kemudian waktu berpuasa, dan doalah ketika waktu berbuka puasa. Maka di kampung-kampung dulu, sebelum mungkin hijrah ke Pekanbaru, kalau sudah jam 6 itu pintu rumah ditutup. Dulu seperti itu, tahun 80-an, tahun 70-an. Orang tua kita tak boleh kita ke rumah. Kenapa orang tua? Kita sudah ngumpul, masih lama lagi itu, nunggu baca Quran, nunggu santapan, orang ngumpul. Setelah itu dipimpin doa. Kalau sekarang jam 6:29 masih cari semangka. Maka orang-orang dulu itu hebatnya. Dia berdoa menjelang berbuka itu mustajab berdoa. Maka pimpin doa. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa prinsip ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tiga prinsip kata ulama? Pertama, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada doa itu apa yang diminta, itu yang diberi. Ya Allah, berikanlah saya air putih, datang mineral, yang diminta itu yang diberi. Ini prinsip doa pertama. Prinsip doa yang kedua, apa yang diminta tapi Allah tak kasih. Mau minta anak, tak dapat anak, justru dapat kebun seluas mata memandang. Justru diberikan rumah luas, anak tak dapat. Maka ketika ada orang bertanya, apakah doa orang Indonesia itu tak sampai untuk orang Palestina, Ustaz? Kan kita doakan, Allahumma ansur akhana muslimina fi Palestin, amin. Bahkan ada acara membalut duka Palestina, didoakan. Doa kita itu sampai. Maka prinsip doa yang kedua, Allah akan mengabulkan doa sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Maka ketika orang Palestina itu diajak pindah ke Indonesia, dikasih kebun sawit, apa jawaban orang Palestina? Kami bukan butuh sawit, kami butuh sahid. Nah, kalau bapak-bapak mana mau sawit 20 hektar atau sahid? Oh, lebih banyak milih sawit, biarlah sawit aja Ustaz. Kalau orang Palestina yang dibutuhkan itu sahid, bukan sawit. Maka anak-anak TK ditanya di Palestina, siapa yang kepingin jadi dokter? Satu pun tak ada tunjuk tangan. Yang ingin jadi pilot, tak ada satu pun. Ketika guru TK-nya bertanya, siapa yang ingin mati syahid? Seluruh anak TK tunjuk tangan. Karena yang dibutuhkan oleh orang Palestina itu adalah syahid. Maka setiap doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak kabulkan seluruhnya. Karena yang dibutuhkan kita itu lebih tahu Allah yang kita butuhkan daripada kita sendiri.
karena Allah lebih tahu. Maka jangan kita pernah kecewa dengan apa yang kita minta kepada Allah. Ketika kita minta selama 5 tahun, kayakan aku ya Allah. Allah tidak kayakan kita. Hidup masih serba berkecukupan, kaya tak. Tapi selama 5 tahun tak pernah sakit, tak masuk rumah sakit. Tak pernah. Karena yang dibutuhkan orang ini pasti sehat, bukan kaya. Kemudian prinsip doa yang ketiga, seluruh yang diminta itu akan menjadi catatan amal soleh. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, Umar bin Khattab mengatakan, saya tidak pernah takut perkara doa saya diijabah atau tidak oleh Allah. Urusan diijabah atau tidak doa saya tidak urus. Yang saya khawatirkan seandainya saya tidak diberikan hidayah untuk berdoa, itu yang saya khawatirkan, kata Umar. Maka Umar tak mempedulikan ini doa ini ijabah atau tidak. Tidak. Yang dikhawatirkan Umar seandainya dia tidak lagi diberikan hidayah ketika berdoa, itu yang dikhawatirkan. Karena nanti di hari kiamat manusia bertanya kepada Allah, ya Allah, ini catatan amal yang mana? Kok banyak pahala kami ya Allah? Apa kata Allah? Dulu ketika kalian di dunia banyak berdoa dan tidak seluruh dikabulkan, ini menjadi amal soleh dan menjadi ibadah dan menjadi pahala. Maka bersyukur bapak-bapak, ibu-ibu yang ketika di bulan Ramadan panjang doanya kepada Allah, itu akan menjadi catatan ibadah dan catatan pahala. Maka biasanya mungkin bapak ibu tak ikhlas mengaminkan doa imam, mendengarkan kajian ini, mulailah kita ikhlas. Kenapa? Karena menjadi catatan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak kita berdoa, makin banyak dicatat sebagai sebuah pahala dan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka ketika kita ingin mengumpulkan doa, karena ada doa itu telah dikumpulkan. Jadi kalau ada pekerjaan yang agak panjang, kalau doa panjang mungkin agak terlambat berangkat, karena ada dikumpulkan. Ustaz Somad mengajarkan doa itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nari wa afwa indal hisab. Maka membaca doa itu mesti harus tepat-tepat. Kadang-kadang yang terdengar mau aja yang tahu. Maka baca baik-baik. Kita ingin diselamatkan dunia kita, artinya diterima taubat sebelum mati, diringankan ketika sakaratul maut. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka ini prinsip doa. Artinya pertama, doa itu yang diminta, itu yang diberi. Yang kedua, yang diminta itu yang tidak diberi. Yang ketiga, ketika kita berdoa akan menjadi catatan pahala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian ketika kita ingin doa kita mustajab, di hadis lain juga juga Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikata Nabi, man arada antastujaba dakwatahu wa antuk sapa kurbatan. Barang siapa yang ingin doanya mustajab, mungkin selama ini doa belum Allah ijabah. Ketika anak tamat kuliah juga belum dapat kerja. Ketika anak dapat kerja belum juga menikah. Ketika telah menikah belum juga dapat anak, belum juga dapat keturunan. Apa yang Nabi suruh? Barang siapa ingin doanya mustajab, mak dan ayah yang telah berdoa kepada Allah, tapi doa belum mustajab, ketika sakit belum juga sehat, apa yang disuruh oleh Rasul? Man arada antastujaba da'watahu, barang siapa yang ingin doanya mustajab, wa antuk sapa kurbatan, sulitnya Allah lepaskan, fal yufarrid an mu'sarid. Kata Nabi, lepaskanlah kesulitan orang. Ini banyak caranya.
Jadi kalau ada Bapak Ibu bisa melepaskan sulit orang dengan menjadi Pak RT, itu mudahkan urusan orang. Contoh kita jadi Pak RT, ada orang yang ngurus surat tanah, kita tengok berkasnya. Kalau tak ada masalah, langsung tanda tangan. Jangan lama-lama pula dipegang. Ini pegang pula, batuk pula satu tuh. Si Anu kemarin ngurus surat tanah juga. Dikasih awak ya 5 juta. Padahal yang datang ini ngasih duit 300. Lepaskan. Kalau jadi pemimpin, lepaskan. Jadi doa kita tuh mustajab kalau banyak melepaskan sulit orang. Apalagi yang bisa melepaskan sulit orang dengan suara, bantu agama Allah dengan suara. Kalau ingin doa kita mustajab, minta dengan gorib. Dek, hari ini bapak yang azan ya, azan dengan suara yang bagus. Banyak kadang-kadang orang ketika suaranya bagus disuruh azan tak mau, tapi mencemeh mau dia. Cemeh orang bisa. Maka tolong agama Allah yang bisa azan pak azan. Minta sama gorib. Ustaz saya tak bisa azan, yang bisa hanya membersihkan toilet masjid. Datang setengah jam sebelum masuk sholat, bersihkan. Kan melepaskan sulit orang. Allah akan lepaskan sulit kita. Makin banyak kita melepaskan sulit manusia, semakin cepat doa kita mustajab. Maka ketika kami berdoa agar ayah kami, ketika kata dokter orang tuanya harus cuci darah, saya waktu itu sangat risau. Apa yang saya lakukan? Saya cari rumah orang yang belum ada sumur, Pak. Saya buatkan sumur. Saya pindahkan dari rumah sakit A ke rumah sakit B. Saya ingin ayah itu cuci darah. Pindah rumah sakit B, kata di rumah sakit B, apakah kaki ayah saya bisa dioperasi? Bisa, Pak. Cuci darah, Pak dokter. Tak ada hubungannya, katanya. Harinya setelah sumur orang dibuat, malam itu langsung operasi tanpa cuci darah. Sempat cuci darah malam itu, cuci darah terusnya. Apa yang saya lakukan? Saya lepaskan orang yang tak punya sumur, saya buat sumur. Paling-paling lebih kurang 1.350.000. Ya sumur buat. Saya yakin. Maka kalau ada doa kita belum mustajab, apa mesti kita banyak lakukan? Banyak-banyak melepaskan kesulitan orang. Banyak-banyak lepaskan kesulitan orang. Ketika datang Ramadan, siapa yang sulit, Ustaz? Siapa yang mengalami kesulitan? Mungkin Bapak Ibu sore hari dengan bahagia, dengan ketawa bisa membawa anak istri pergi belanja pasar Ramadan, beli bakwan, beli soles, beli sate, beli pecel. Ada tetangga kita yang sudah berapa hari tak keluar rumah, duit tak ada. Lepaskan, mungkin kita kasih 3 atau 4 buah bakwan di rumah. Itu melepaskan sulit orang. Yang bisa melepaskan sulit orang dengan kendaraan, Pak, pinjamkan kendaraan. Pinjamkan kendaraan kita. Ini bagaimana ingin doa kita mustajab, sulit kita ingin dilepaskan. Jangankan orang lain, keluarga kadang-kadang minjam kendaraan tak dapat. Mertua minjam mobil untuk kontrol rumah sakit tak dapat. Maka ini prinsip. Jadi kalau ada orang yang masih doanya belum diijabah, mungkin itu yang belum dilakukannya. Mungkin masih banyak ada kesulitan orang belum dia lepaskan. Terutama yang paling mustajab itu melepaskan itu kesulitan keluarga terdekat. Maka dalam surah Al-Baqarah Allah katakan, kalau kalian diberikan nafkah lebih, yang pertama dulu orang tua kalian. Lepaskan kesulitan orang tua kita. Lepaskan. Kalau Bapak Ibu mungkin tempat tidur kita spring bed, mungkin kamar mandi kita itu keramik bagus, periksa. Mungkin tempat tidur orang tua kita, periksa apakah obat-obatnya sudah terjamin atau tidak. Maka banyak-banyak kalau ingin doamu saja, lepaskan kesulitan orang.
Jadi banyak melepaskan kesulitan orang. Jadi kalau ada Bapak Ibu masih ada orang yang datang ke rumah kita, masih berani tetangga minta sambal, masih ada berani keluarga minta tolong, masih berani orang lain minta bantu, itu tanda Allah sedang menyelamatkan akhirat kita. Jadi kalau ada, jangankan orang lain, keluarga tak berani datang, asal datang ke rumahnya, pening kan, apapun yang tahu itu. Maka Allah tak merencanakan keselamatan kita. Rupanya jangankan orang lain, kucing pun takut datang ke rumahnya, Pak. Perkumpulan kucing sepekanbaru itu sepakat, jangan datang-datang ke rumahnya. Itu bahaya apa itu Tuhan. Panjang kayu Tuhan. Bayangkan. Jadi kalau ingin doa kita mustajab, banyak-banyak melepaskan sulit orang. Doa kita akan mustajab. Kan banyak orang-orang sulit. Di Pekanbaru ini mungkin paling senang cari orang yang sulit. Mungkin dari rumahnya, dari pekerjaannya, banyak kan. Kalau ingin doa kita dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, pasti kita ingin doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ingin mustajab. Kemudian doa siapa yang mustajab tuh Ustaz? Jadi kalau ada kita ketika kita berdoa, doa belum mustajab. Doa siapa yang mustajab? Pertama yang mustajab itu adalah doa orang tua untuk anak. Maka di bulan Ramadan ini mesti orang-orang tua serius mendoakan anak. Pas bangun sahur, belum masak, sedang masak, ambil dulu, sholat 2 rakaat, sholat tahajud, lanjutkan tahajudnya, doakan anak. Karena orang-orang tua itu mustajab ketika mendoakan anak. Walaupun anak masih dalam keadaan belum berubah. Ya Allah, kalau pulang malam tuh anak yang masih narkoba. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, pulang imam Masjidil Haram, padahal narkoba. Doakan saja. Anak kedua pulang, alhamdulillah pulang anak mama hafiz 30 juz. Padahal itu judi online. Tetap doakan saja. Jangan pernah berputus asa ketika mendoakan. Maka doa orang tua itu mustajab untuk sang anak. Doakan terus. Jangan pernah berputus asa mendoakan anak. Dan jangan sesekali mendoakan anak dengan doa yang tak elok. Ini pulang anak yang nakal, pulang pula penyonge. Penyonge itu apa Pak? Apa bahasa Indonesia itu? Kayak lebah itu. Kemudian yang kedua, doa yang mustajab itu adalah doa istri untuk suami. Ternyata ibu-ibu itu mustajab doa ibu untuk suami. Maka ibu-ibu serius mendoakan suami. Ya Allah, suami saya tuh ya Allah, kalau dapat duit ya Allah, usahakan pulang cepat. Jangan biarkan singgah di kedai janda ya Allah. Ada ibu doakan. Karena ada juga bapak itu kalau dapat duit lama singgah di kedai janda, 200 bulan. Maka ibu-ibu doakan suami. Hamparkan saja ada habis sholat duha, selamatkan dia bekerja ya Allah. Pulangnya selamat, perginya selamat. Beri dia hidayah. Jadi ibu-ibu doakan. Suami ibu itu ibu doakan. Kemudian doa siapa lagi yang mustajab? Doa musafir. Jadi kalau ada orang Rengat, orang Sumbar datang ke Pekanbaru, dia musafir, maka sebelum dia pulang, jamu dia, kasih makan, kasih minum. Setelah itu minta kepada dia doa, Pak, sebelum pulang ke Payakumbu, tolong doa dulu. Sebelum Bapak pulang ke Rengat, doakan kami dulu. Biarlah bahasa Indonesia. Karena doa orang musafir itu mustajab. Itu mustajab. Maka hati-hati terhadap orang musafir. Ini maaf cakap, kalau kita di tempat-tempat lain mengalami mungkin masalah di jalan, kadang-kadang aki mobil musafir itu hilang. Dulu saya sampaikan kepada sebuah masyarakat yang ketika ada mobil dari Sumatera Barat dulu jatuh membawa mobil salak isinya Pak.
Waktu itu saya SD. Ketika mobil salak jatuh, justru masyarakat senang, Pak. Diambilnya salak musafir. Banyak anak-anak SD bawa salak. Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Musafir azab dibuatnya. Ketika itu kecelakaan lagi, mobil membuat telur. Membuat telur ayam tuh satu mobil besar. Kata ibu-ibu, minggu ini kita tak beli telur. Kenapa, Bu? Banyak lapik potang gitu. Telur orang itu diambilnya, Pak. Apa ya? Doa musafir itu mustajab. Maka hati-hati. Maka ketika ada musafir datang ke rumah kita, kita muliakan, kita jamu, mintalah doa kepadanya. Saya ada, setiap saya keringat, itu ibu itu pula kebiasaan. Kadang-kadang cuma satu mangga yang ada depan rumahnya pasti diambilkan, Pak, untuk saya bawa pulang ke Pekanbaru. Satu buah mangga. Saya berpikir ibu ini bukan sarjana agama, enggak, bukan pesantren, tapi yakinnya dengan doa musafir. Walaupun saya tak berdoa dalam rumahnya, pasti saya berdoa dalam hati saya. Kalau tidak ada mangga, ada saya mau dikasihnya sesuatu yang jelas asal pulang ada dikasihnya. Saya tengok hidupnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa musafir itu mustajab. Maka jangan pernah takut-takut dengan memberikan sesuatu kepada musafir ketika dia pulang. Ini kadang-kadang keluarga yang datang menjadi musafir minta pula duit ke musafir. Abang, piti banget. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, doa siapa lagi yang mustajab yang kita harapkan? Doa orang sakit. Kalau ada Bapak Ibu telah berdoa, belum Allah hijabkan. Mungkin banyak perintah Allah tak sempurna. Maka doa siapa yang mustajab? Doa orang sakit. Maka sering-seringlah menjenguk orang sakit. Datang, kalau tidak ada di sekitar masyarakat, datang ke rumah sakit. Tapi yang diminta doa itu doa orang sakit yang bisa ngomong, Pak. Jangan di ruang ICU pula. Ruang ICU kan gimana? Pak Satpam bisa masuk ke dalam. Ngapoh minta doa ke ruang ICU. Ini itulah payah minta pula doa. Maka ditengok dulu, Pak, gimana Pak? Minta doa. Agak-agak bisa bercakap, mintakan doa. Jadi ketika kita datang ke tempat orang sakit, pertama kita hibur dulu orang sakit. Apa hiburannya kata Nabi? Ketika neng orang sakit, kalimat yang kita ucapkan, la ba'sa. Ini tak apa-apa ini, Pak. Ini sebentar lagi sembuh nih. Jangan nanti jenguk orang sakit geleng-geleng kepala. Bapak tuh bongkak kepalanya, tantu. Ini bahaya kanker ganas nih, Pak. Ada tetangga saya pas 2 hari yang mati langsung bangun. Jadi jangan menakutkan orang sakit. Langsung kita sama inilah baksa. Setelah itu minta doa. Jadi menengok situasi orang sakit. Kalau ada orang sakit di ruangan paru-paru, Pak, kan dikasih apa tuh plastik? Doakan ambo, Pak. Ini aja sosok omong. Jangan minta doa dulu. Ini aja payah mau minta doa dulu. Jadi mintakan doa. Kemudian doa siapa lagi yang mustajab? Doa orang-orang yang tak berdosa. Siapa yang belum dikasih dosa? Anak-anak. Maka anak-anak itu bagus, Pak, mendoakan. Waktu saya dulu tinggal menjadi gorim, itu di Simpang 3, waktu kuliah tahun 2002. Hilang duit dan jam tangan. Jam tangan saya hilang dengan duit. Saya kumpulkan murid ngaji, kita bacakan Al-Fatihah. Jam Ustaz hilang, duit Ustaz hilang. Entah 5 malam, entah 7 malam. Asal habis sholat, Al-Fatihah. Supaya orang yang curi antarkan Al-Fatihah. Besok waktu saya pulang dari Sukajadi ke Simpang 3, ternyata jam itu telah ditaruh di gagang pintu. Duit pun ada, diantarkan. Begitulah kekuatan doa-doa anak-anak kecil yang mendoakan kita. Maka anak-anak kecil itu mustajab doa. Maka kalau masuk anak-anak kecil ke dalam masjid, jangan digertak-gertak. Ini mentang-mentang kumisnya pada, hoi, katanya. Jangan. Anak-anak itu yang ganti kita nanti. Kan ada kadang-kadang masjid itu bukan ramah anak. Maka Masjid Ar-Rahim itu jadikan masjid ramah anak. Di Turki itu, Pak,
itu imam masjid membuat anak-anak main-main dalam masjid, tak apa-apa, supaya nanti itu menjadi pengganti. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika kita berdoa jangan pernah berputus asa. Jangan berputus asa. Kenapa tak boleh berputus asa? La taruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir Allah itu, kata Nabi, kecuali doa. Di dunia ini cuma satu yang bisa merubah takdir, Pak. Apa yang merubah takdir? Doa. Maka kita tak boleh menyepelekan orang narkoba, orang berbuat jahat, perampok. Belum tentu. Mungkin doanya mustajab. Mungkin takdirnya begini, tapi bisakah Allah merubah takdir kita? Bisa. La taruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kita kecuali dengan doa. Maka banyak berdoa. Jangan pernah berputus asa ketika berdoa. Maka datang seorang perempuan kepada Nabi Musa. Wahai Nabiullah Musa, saya memohon kepada engkau, doakan saya agar saya punya anak. Didoakan Nabi Musa, ya Allah, saya bermohon agar ibu itu dapat anak. Apa jawaban Allah kepada Nabi Musa? Wahai Nabiullah Musa, sampaikan kepada ibu tadi, takdir ibu tadi tak punya anak. Apakah ibu tadi itu putus asa, menyalahkan Allah? Enggak. Besok datang lagi kepada Nabi Musa, doakanlah ya Musa agar saya punya anak, Bu. Kata Allah, takdir ibu tak punya anak. Tapi tetap datang dia. Tak pernah nyalakan Allah, tak pernah marah dengan Nabi Musa. Beberapa bulan tak datang dengan Nabi Musa, tahu-tahu pas jumpa dengan Nabi Musa menggendong anak. Digendong anak. Nabi Musa bertanya, ibu menggendong anak siapa? Anak saya. Akhirnya Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, kata engkau kemarin ibu tu takdirnya tak punya anak, sekarang beliau punya anak. Apa jawaban Allah kepada Nabi Musa? Wahai Musa, rahmatku mengalahkan takdirku. Jadi dengan ibu turutin berdoa, rahmat Allah turun. Rahmat itulah yang mengalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita pernah putus asa ketika berdoa. Jadi kalau ada ibu-ibu dapat suami pemalas dia, Bu, doakan aja terus. Doakan. Kalau ada dapat bapak-bapak bini itu pelawan dia, melawan terus, doakan aja. Apa doanya Ustaz kalau istri kami melawan Ustaz? Satu kata saya 17 dijawab. Ada doanya Pak. Doanya itu pendek. Allahumma layyin qalbah. Ya Allah, lembutkan hati istriku. Nah, jadi kan pendek. Allahumma layyin qalbah. Udah tidur dia Pak, hembuskan ke tidur. Kapan baca Ustaz? Ya waktu aku itu sekarang bulan Ramadan ini lah. Pakai air liur saat terserah Pak. Nah, juga Pak. Yang ibu-ibu juga kayak gitu. Jadi kalau ada ibu-ibu punya suami pelit dia, Bu. Ketua di rumah dia, bendahara dia, sekretaris dia. Ibu-ibu tak pernah megang duit, hanya juru masak saja. Baca juga doa. Allahumma layyin qalbahu. Kalau untuk perempuan baca. Tidur suami kita baca. Ya Allah, lembutkan hatinya ya Allah. Jadi dengan yakin kita. Kan ada juga orang baca doa kayak gitu tapi tak itu Allahumma layyin qalbah. Jangan. Coba yakin dan jangan tergesa-gesa ketika kita berdoa. Dan masuk bulan Ramadan, apa doa antara solat dan solat yang diajarkan? Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu doa diajarkan. Seandainya engkau Aisyah mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa yang engkau minta kepada Allah, itulah diajarkan Nabi. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkau mencintai orang-orang yang memohon ampun, maka ampunkan dosa kami ya Allah. Tak ada hebatnya kaya, tak ada hebatnya jabatan yang kita miliki kalau kita mati tanpa ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan ada hikmah tausiah kita pada subuh ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.